Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, dalam program podcast Kedai Pena, Editorial Talk. Untuk Editorial Talk kali ini kita membahas soal perpanjangan PPKM, seberapa efektif. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo menetapkan memperpanjang PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4 dengan jangka waktu selama 5 hari. Nah, banyak kemudian dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan ini, terutama dari sektor ekonomi. Nah, bagaimana kemudian PPKM mikro darurat ini bisa menjawab penurunan kasus COVID sehingga kemudian angkanya melandai dan kita bisa kembali bangkit menuju kondisi normal. Seperti kita ketahui juga, pemerintah menetapkan kita harus mencapai herd immunity dalam beberapa waktu ke depan dengan beberapa pilihan kebijakan, terutama dengan vaksinasi massal dan protokol kesehatan yang diperketat. Oleh karenanya PPKM darurat diambil sebagai langkah efektif yang dianggap efektif oleh pemerintah untuk menekan laju penularan. Sudah bersama saya Bung Thomas Fernando Duling, Sekretaris Jenderal Advokasi Rakyat untuk Nusantara, pemerhati geopolitik sekaligus mantan eksponen 98. Bagaimana Bung Nando kabarnya? Baik. Gimana kabarnya juga buat Bung Ari? Ya, sehat Bung Nando. Nih di masa PPKM seperti ini sehat ya, Bung ya? Sehat ya. Sehat. Yang penting sehat dulu nih, Bung nih. Setelah itu baru kita ngomongin kondisi bangsa nih, Bung nih. Yang katanya lagi sakit nih, Bung nih. Oke, Bung Nando, kita sudah bicara di awal sebelum podcast juga bagaimana kemudian kebijakan PPKM ini bisa berdampak terhadap ekonomi, terhadap kesehatan dan yang lain-lain. Ada yang kemudian memuji langkah Presiden, ada yang kemudian mencibir dalam tanda kutip karena menganggap PPKM mikro ini sebagai upaya setengah-setengah pemerintah. Karena pertama dilakukan dalam hanya jangka waktu 5 hari saja. Yang kedua, meskipun pemerintah menjanjikan akan memberikan bantuan sosial, tapi belum jelas kapan bantuannya, dan belum ada jaminan juga bansosnya dikorupsi atau tidak seperti di periode lalu. Nah, bagaimana Bung Nando melihat PPKM darurat perpanjangan ini? Apakah sudah benar yang dilakukan oleh pemerintah dan seberapa efektif? Silakan Bung Nando. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk Bung Ari dan tim ya tentunya. Nah, dalam hal berbicara tentang fenomena PPKM darurat yang diperpanjang 5 hari, yang bunyinya hari ini dinyatakan sebagai bukan lagi PPKM darurat, tapi PPKM level 4. Itu bunyinya. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi begini, bahwa PPKM darurat atau akhirnya hari ini 5 hari ke depan yang disebut dengan PPKM level 4, ya, ini tidak serta-merta dimulai dari berbicara tentang PPKM darurat. Tetapi sebelumnya ada yang namanya PPKM mikro. Dan sebelum dari PPKM mikro, ya, itu ada yang namanya PSBB. Nah, seharusnya PPKM darurat ya yang dilanjutkan kepada PPKM level 4 ya, dia adalah rangkaian yang tidak terputus dari PPKM mikro, begitu pula juga dengan dari PSBB. Kenapa saya mengatakan tidak terputus ya? Karena basis database-nya, pijakannya dia tidak akan pernah bergeser gitu. Nah, ada satu hal yang saya perhatikan sampai hari ini ya, fokus data itu selalu terlihat adalah yang meninggal atau yang positif itu akumulatifnya adalah dari database-nya rumah sakit. Jadi seperti itu. Atau dari tempat-tempat yang dimana memang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID. Jadi seperti itu. Nah, padahal ada juga sebelum bicara tentang reaktif ya, itu kan ada dulu ODP, PDP dan sebagainya macam awal-awal bicara tentang PSBB ya.
seperti itu ya. Nah, ada yang akhirnya melakukan yang disebut juga isolasi mandiri, yang batas waktunya adalah itu selama 2 minggu. Jadi seperti itu. Nah, yang saya coba mau tekankan di sini adalah gini. Saya belum melihat dari rangkaian PPKM darurat yang sudah selesai, diperpanjang 5 hari ke depan dengan bahasa PPKM level keempat, database yang dipakai adalah database lingkungan. Itu tidak saya lihat. Karena kalau pijakannya adalah database lingkungan, maka PPKM darurat itu adalah kelanjutan dari PPKM mikro, maka penyekatan itu terjadi atau pembatasan sebuah wilayah itu terjadi pada posisi lingkungan. Pada posisi lingkungan. Karena apa? Sementara waktu sepengetahuan saya, walaupun memang saya tidak ahli di bidang kesehatan, ya, tapi rasa-rasanya kalau bicara tentang pandemi itu dia kan tidak zigzag, dia lokal gitu, wilayah-wilayah gitu. Pasti harus ada penghantar yang menyebabkan sebuah wilayah itu mengalami suatu proses pandemi. Apakah itu melalui air, apakah itu melalui udara gitu kan. Tapi dalam kasus COVID ini, penghantarnya terjadinya sebaran pandemi ya, yang akhirnya dikenal sebagai zona merah yang sudah dinyatakan ekstrim ya. Karena kan ada zona merah, zona orange, apalagi tuh kuning, hijau dan sebagainya macamnya itu ya, bahwa apa namanya? Penghantarnya itu bukan air dan bukan udara, tapi penghantarnya itu adalah kita manusia. Jadi seperti itu. Bahwa sebenarnya satu hal yang harus kita bisa bangun bersama, kesadaran bersama adalah berbicara tentang COVID ini adalah bahwa kesehatan saya itu sangat dijamin oleh Bung Ari. Kenapa? Karena apabila Bung Ari ketemu dengan saya, ternyata Bung Ari antara sadar atau tidak sadar terpapar, maka sudah bisa dipastikan saya juga akan tertular. Jadi seperti itu. Nah, begitu pula juga saya. Bahwa kesehatan Bung Ari itu sangat dijamin oleh diri saya. Jadi gitu. Jadi, kita pastikan dulu bahwa diri kita sehat. Nah, ketika kita memastikan dulu diri kita sehat, maka pijakan paling mendasar adalah kita ini nggak di mana-mana, Bung Ari. Kita ini tidak ditinggal di kantor, kita ini tidak tinggal di hotel, kita tidak tinggal di apartemen, atau kita kan tinggal di lingkungan. Lingkungan itu berarti RT. Paling terbesar dari wilayah RT adalah RW, misalnya seperti itu. Nah, kalau deteksinya sudah sampai kepada tingkatan hal tersebut, maka itu akan terdeteksi dengan tepat. Sehingga hal-hal terjadi penyekatan di perbatasan-perbatasan, bila simulasinya berjalan dengan tepat dan baik, pasti tidak akan menimbulkan ruang-ruang polemik yang terjadi seperti kemarin ya. Jadi gitu. Jadi suasana chaotic atau suasana ngedumelnya masyarakat kan tinggi tuh di dalam proses PPKM darurat hari ini dibandingkan pada saat menghadapi PPKM mikro ataupun menghadapi PSBB. Jadi seperti itu loh. Nah, jadi seakan-akan bahwa PPKM darurat ini yang salah adalah masyarakat akibat dari sebuah proses yang mudik, yang ketika itu pemerintah sudah melarang untuk tidak mudik, tapi tetap mudik gitu loh. Jadi itu. Nah, padahal varian yang diperkenalkan hari ini itu bukan lagi hanya varian yang disebut waktu awal-awal masuk COVID ya, varian Wuhan kan gitu kan. Tapi sekarang sudah dikenal varian Delta lah, terus ada varian yang juga masuk dari Inggris lah, jadi seperti itu. Nah, ketika itu Delta misalnya dari India atau itu varian yang dari Inggris itu ada di Indonesia, sudah pasti pandangan saya nggak mungkin orang Tegal yang bawa, bukan juga orang Solo yang bawa, bukan juga orang Surabaya yang bawa. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena dia ya ada di wilayahnya. Kecuali orang Tegal memang baru pulang dari Inggris. Itu satu misalnya. Atau orang Tegal ini atau orang Surabaya ini baru pulang dari India. Jadi seperti itu. Maka padahal kan proses pengetatannya kan luar biasa tuh di bandara. Jadi seperti itu loh.
Nggak usah bicara tentang bandara. Pengetatan yang luar biasa kemarin pada saat proses-proses penyekatan pada saat kita mudik. Jadi seperti itu loh. Pada saat kita mudik. Nah, artinya yang saya coba mau sampaikan di sini adalah bahwa efektifkah 5 hari PPKM level 4 ini, ya, maka jawabannya adalah efektifkah PPKM darurat yang sudah jalan dari tanggal sampai 20, efektifkah PPKM mikro sebelum PPKM darurat, efektifkah PSBB dilakukan ya pada saat awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Khawatir saya bahwa 5 hari ke depan sebagai PPKM level 4 akan mengalami nasib yang sama seperti hanya PPKM darurat, PPKM mikro, PSBB apabila mereka tidak menggunakan database lingkungan. Hanya sebatas mengacu kepada database yang ada secara grafik nasional ya atau rumah sakit atau seperti apa. Karena itu dan sekarang nggak ada lagi nih maksud saya nih. Dulu kita awal-awal PSBB kan bahwa pasien itu kan punya kerahasiaan yang luar biasa kan. Dia takut dikucilkan kalau dia memang dia terpapar COVID kan gitu kan, maka dirahasiakan gitu. Nah, konsekuensi yang dihadapi ketika sebuah pasien dirahasiakan ya hari ini meledak. Tidak bisa terdeteksi gitu. Bahkan kita sama-sama ingat nih di era-era PSBB gitu. BIN aja sampai ngeluarin pernyataan adalah apa? Kita tidak punya data. Jadi sekarang kan nggak ada data lingkungan gitu loh. Jadi seperti itu. Padahal perangkat itu negara ini punya perangkat sampai unit terkecil yang berada di mana? Di tingkat RT, di tingkat RW itu ada. Jadi seperti itu. Nah jadi saya tidak menegasikan berhasil atau tidak berhasilnya PPKM level 4 dalam jangka 5 hari ya. Bila mereka tidak menggunakan database lingkungan ya, maka kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama terhadap PPKM mikro, PPKM darurat maupun PSBB. Jadi seperti itu. Sebagaimana kita ketahui dari zamannya PPKM mikro, pemerintah sudah menegaskan bahwa penanganan COVID harus berbasis lingkungan. Sudah hampir beberapa bulan kita melewati ini penanganan yang berbasis lingkungan. Tapi bagi sementara kalangan menilai kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melepas ke daerah sehingga kemudian tidak memiliki petunjuk teknis yang baku. Bagaimana kemudian penanganan berbasis lingkungan ini dilakukan? Makanya tadi Bung bilang penyekatan yang harusnya berbasis RT RW tapi terjadi malah di perbatasan wilayah Jakarta dengan sekitarnya. Lalu kemudian bagaimana vaksinasi ini dilakukan secara sporadis, ada tentara, ada polisi, ada yang lain-lain. Lalu kemudian ini yang menegaskan juga negara tidak hadir secara detail untuk menjelaskan bagaimana penanganan COVID-19 berbasis lingkungan ini. Bagaimana pandangannya Bung Nando? Ya, sebenarnya saya sempat berharap ada suatu perubahan yang akan cukup signifikan di dalam transisi PPKM mikro ya. Pada saat PPKM mikro ketika ada dua program yang dilakukan. Kalau di Polri itu coba dilakukan tentang kampung tangguh. Jadi seperti itu, tentang kampung tangguh. Terus kalau di TNI itu ada kampung Pancasila. Baik kampung tangguh ataupun kampung Pancasila ketika saya coba mengkonfirmasi bahwa pada dasarnya satu dengan yang ini sama-sama saling memiliki keterikatan atau terkaitan antara TNI dan Polri-nya di dalam konteks sinergisitas menghadapi COVID. Jadi seperti itu. Saya sempat berharap bahwa apa yang dilakukan Polri dengan Kampung Tangguh atau TNI dengan Kampung Pancasila itu tidak hanya berakhir kepada suatu bentuk prototipe. Itu tidak. Kenapa? Karena ini adalah instansi alat negara.
Jadi seperti itu. Beda kalau seandainya yang membuat itu adalah organisasi mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan, mungkin mereka menjadi suatu bentuk prototipe, itu udah peran yang harus dilakukan gitu loh. Nah, dalam situasi hari ini, database yang paling konkret sebenarnya akan terjadi itu ada di Kampung Tangguh dan di Kampung Pancasila itu. Jadi gitu. Karena mereka itu langsung di bawah. Karena mereka langsung di bawah. Nah, memang betul Kampung Tangguh itu tidak bisa, misalnya contoh gini, di sebuah kabupaten kota, nggak usah bilang, di sebuah kelurahan, satu kelurahan itu kan sudah pasti terdiri dari sekian RW. Tidak mungkin seluruh RW dalam satu kelurahan itu adalah Kampung Tangguh, itu tidak. Tetapi dalam satu kelurahan ada satu lingkungan yang disebut sebagai Kampung Tangguh atau sebagai Kampung Pancasila. Saya mau sampaikan, di dalam kampung itu sudah pasti ada yang namanya mahasiswa. Di kampung itu sudah pasti ada yang namanya guru. Di kampung itu sudah pasti ada yang namanya pegawai negeri sipil. Di kampung itu sudah pasti ada yang namanya kiai, ulama, pastor, pendeta. Ketika hal-hal hari ini terjadi dengan posisi tentang PPKM darurat, database yang saya mengatakan lingkungan adalah itu tadi. Yang kita sebut adalah bahwa data sudah pasti secara maksimal akan ada di Kampung Tangguh, data secara maksimal sudah pasti juga akan ada di Kampung Pancasila. Karena baik Kampung Tangguh maupun Kampung Pancasila ini sama-sama terbangun koordinasi sinergisitas antara TNI dan Polri. Jadi di situ. Kenapa jadi program itu tidak kalau ditanyakan adalah berkelanjutan, Bung? Kenapa tidak berkelanjutan? Kenapa hanya selesai menjadi sebuah prototipe? Karena sebenarnya pengalaman serupa juga terjadi di awal PSBB. Ketika itu masyarakat berbondong-bondong kemudian menggalakkan gotong royongnya, lalu kemudian muncullah dana-dana bantuan tersebut. Ada yang mengambil dari dana pengalokasian dana desa dan yang lain-lain. Dan setelah itu selesai, anggaran selesai, maka selesai pula program tersebut. Pantauan di beberapa daerah itu ketika terjadi hal serupa di awal PPKM mikro ataupun di awal PPKM darurat, hal itu juga tidak berjalan. Oke, kemudian ada beberapa daerah yang berhasil. Misalkan sebuah perumahan yang berbasis klaster dan yang rata-rata menengah ke atas. Dan itu pun kemudian berbasisnya tidak berbasis gotong royong. Artinya begini, ketika tadi Bung Nando bilang pembatasan harus di RT RW, ya mereka tidak hanya di lockdown lokal, tapi mereka masih boleh keluar gitu loh. Mereka tidak benar-benar di lockdown, tapi kemudian masih bisa keluar masuk gitu loh. Apakah ini merupakan tanda bahwa sebenarnya masyarakat kita atau pemerintahan kita, unsur pemerintahan kita tidak mampu melaksanakan penanganan berbasis lingkungan? Jadi pengalaman kita berbicara tentang bencana secara nasional, ya, kedaruratan di dalam bencana, ya, walaupun hari ini berbeda ya, itu dengan COVID-19, jadi seperti itu. Seharusnya Indonesia sudah cukup teruji dengan basic database lingkungan. Kenapa? Karena dalam perjalanan bencana yang terjadi di Indonesia, yang juga terjadi skala nasional dan melibatkan terjadinya gerakan solidaritas internasional dalam proses membantu bencana yang terjadi di Indonesia. Ambillah tsunami Aceh, terus bencana gempa tsunami Jogja, Jawa Tengah, ya, dan itu berlanjut ketika itu. Nah, pada saat itu basis-basis yang dilakukan juga pendataannya kan adalah real langsung, di mana posisinya adalah lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, terus kedua, fenomena ya saya harap ini tidak harus terulang ya, karena ini menjadi blunder. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bung Ari, setelah selesai habis anggaran maka menghilang itu semua perangkat-perangkatnya gitu misalnya. Jadi kayak gitu. Ya, walaupun sedikit saya sempat agak protes. Saya pernah protes
tentang yang dimaksud dengan pekerja sosial. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia melakukan satu bentuk aktivitas sosial, maka mereka disebut sebagai pekerja sosial, yang akhirnya mereka di situ ya ada uang saku, jadi bekerja gitu, seperti hanya orang bekerja, jadi seperti itu. Nah, saya pernah coba mengaplikasikan dalam protes itu adalah ketika kita coba melakukan suatu bentuk penanganan atau turun langsung pada saat bencana Jogja Jawa Tengah ketika itu, ya. Dan pijakannya juga adalah evaluasi apa yang terjadi dengan tsunami Aceh, yang dimana Nias terbengkalai, ya, tapi semua fokus ke Melabuh pada satu di Aceh. Nah, begitu pula juga dengan peristiwa Jogja Jawa Tengah, semua fokusnya adalah ke Jogja, khususnya di titik Bantul, ya. Dan kita yang dari Jakarta pada saat itu mengambil posisi di Jawa Tengah dan posisi tepatnya adalah di Klaten. Dan eranya adalah orang Klaten atau orang Jawa Tengahnya sendiri itu berbondong-bondong ke Bantul gitu. Padahal wilayahnya juga jadi sini. Itu satu pertama. Terus kedua, saya teringat dalam satu bentuk evaluasi konflik kalau di tsunami Aceh itu sempat pernah terjadi itu konflik pada saat proses pembagian atau pendistribusian sembako, bantuan. Itu di Aceh terjadi. Sempat terjadi pada saat itu. Dan itu kalau nggak salah juga salah satu tokoh publik aktivis juga itu kalau nggak salah itu yang terjadi proses konfliknya itu pada saat itu. Nah, terus kedua, begitu pula kita perhitungkan kemungkinan besar akan terjadi juga nih pada saat peristiwa di Jogja Jawa Tengah itu. Dan betul konflik di Bantul terjadi peristiwa itu. Nah, artinya coba yang saya mau tarik di sini dari apa yang disampaikan fenomena yang terjadi itu, bahwa fenomena ini adalah bukan pertama kali terjadi, maksud saya, Bung Ari. Baik positif atau negatifnya dalam menghadapi yang namanya bencana. Nah, maksud saya adalah bahwa ketika kita menghadapi ini dan peran lingkungan, ya, peran lingkungan itu sangat efektif, ya, sangat efektif, ya, karena kita akan mengetahui betul komposisi sebarannya, jadi seperti itu. Dan ditambah lagi adalah bahwa ketika apa namanya, kenapa tadi sempat ditanyakan kok seakan-akan cuman prototipe ya, apa namanya, kampung tangguh ataupun apa namanya kampung Pancasila misalnya hanya sebatas menjadi prototipe, jadi gitu. Karena bayangan saya adalah selisih PPKM mikro kepada posisi PPKM darurat, ya, itu tidak kurang lebih mungkin itu kan sebelum puasa, seingat saya itu terjadi apa namanya kegiatan kampung tangguh ataupun kampung Pancasila, kalau tidak salah itu sebelum puasa itu, seingat saya itu. Jadi seperti itu loh. Nah, artinya yang saya mau sampaikan adalah apa? Itu sudah jalan beberapa bulan. Suatu bentuk kegiatan dalam sudut saya adalah evaluasi itu adalah per triwulan, 3 bulan. Itu sudah dapat 3 bulan pertama. Nah, jadi gitu. Nah, 3 bulan pertama maka kita sudah bisa mengetahui hari ini database kita adalah di lingkungan RTA, ya. Sebaran RTA ini adalah kemana saja? Yang tadi saya bilang, di situ ada mahasiswanya, di situ ada ininya, di situ ada ininya, komponen-komponen lah ya, yang memiliki kemampuan sebagai penghubung pemerintah dalam hal ini, ya, terhadap proses penanggulangan COVID. Jadi seperti itu. Nah, tapi ya, saya rasa ini udah jalan, Bung Ari. Saya rasa database-nya jalan gitu loh. Cuman pertanyaan saya, kenapa database ini tidak dipakai oleh PPKM darurat gitu? Karena, kenapa saya klaim saya mengatakan ini tidak dipakai? Karena kalau itu dipakai, yang disekat itu bukan perbatasan. Jadi gitu. Yang disekat itu bukan perbatasan. Yang disekat itu sudah pasti adalah lingkungan. Jadi gitu. Karena kan PPKM mikro itu sudah masuk kepada, kalau nggak salah ada sempat saya baca beberapa, sempat di media saya baca itu, RW ini zona merah atau kelurahan ini zona merah, kan bisa sampai kepada itu tuh kalau nggak salah tuh PPKM mikro tuh di media gitu. Nah, harusnya wilayah itu yang dikunci gitu. Nah, ketika terjadi proses PPKM darurat, ya, ini yang dikunci adalah kabupaten kota dan perbatasan antar provinsi. Walaupun judulnya adalah Jawa Bali kan gitu. Walaupun judulnya Jawa Bali. Jadi seperti itu. Nah,
Kenapa kategori Jawa Bali? Karena ini adalah lintasan mudik. Jadi ini adalah lintasan mudik. Jadi seperti itu. Lintasan mudik. Walaupun akhirnya beberapa hari kemudian gitu kan salah satu menteri itu kan Menteri BUMN ya, Erick Thohir ya, menambah jumlah kota kabupaten ya di luar Jawa Bali dan diperlakukan PPKM darurat seperti dengan Jawa Bali. Jadi seperti itu. Nah, yang saya coba lagi-lagi mau sampaikan adalah bahwa ketika posisi TNI Polri sudah melakukan aktivitas itu, saya yakin deh, ada keyakinan saya nggak mungkin tanpa database. Pasti ada database. Yang cuman saya sayangkan adalah, mudah-mudahan saya yang salah ya, tapi faktanya adalah kenapa outputnya penyekatannya di perbatasan, itu aja sih maksud saya. Kenapa outputnya di situ gitu loh. Karena kalau dia menggunakan database lingkungan, maka outputnya tidak di situ pandangan saya. Jadi seperti itu. Artinya ada kebingungan di tingkat pengambil kebijakan harus seperti apa yang dilakukan. Mungkin karena tidak ada juknis itu, Bung ya. Artinya tadi Bung bilang sebenarnya sudah ada prototipe dan ini berjalan. Misalkan zona merah di sebuah lingkungan RT RW, maka mereka lockdown gitu kan. Lalu kemudian dia tidak boleh gitu ya disekat di tingkat RT RW, tidak boleh keluar. Tapi kenapa itu tidak diambil sebagai contoh ditangkap oleh pemerintah menjadi sebuah program yang baku, tidak ada petunjuk teknis, petunjuk pelaksana gitu kan. Nah, ini kebingungan apa yang sebenarnya melatar belakangi pemerintah sehingga tidak mengambil kebijakan ini secara menyeluruh, tidak panjang, Bung. Nah, ini yang menarik ini. Inilah yang akhirnya menimbulkan distrust, gelombang ketidakpercayaan. Jadi volume PSBB, ini kan kita juga sama-sama melihat secara objektif ya. Gelombang PSBB, gelombang PPKM mikro, ya, dan PPKM darurat. Distrust itu terjadi lebih besar pada saat di era PPKM darurat. Jadi di situ, pada saat PPKM darurat. Jadi ya adalah saya tidak mengkritisi juga bagi banyak pengamat atau para aktivis ya ketika dia memberikan solusi tapi ending akhirnya tuntutannya ya pemerintahnya harus bagaimana dan seperti apa misalnya seperti itu gitu ya. Saya tidak bahkan di beberapa daerah turun aksi ya Bung ya, baik itu mahasiswa, baik itu masyarakat untuk menolak PPKM, perpanjangan PPKM darurat ya Bung ya. Iya, cuman saya mau garis bawahi dulu nih Bung Ari. Gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat menolak PPKM darurat dilatar belakangi dari peristiwa yang sudah berjalan dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Karena dari sekian peserta aksi yang cukup masif hari ini adalah kalau nggak salah siang ini di Bandung ya. Ya, jadi di Bandung. Seperti itu loh. Secara jumlah maksud saya, secara jumlah. Sebelumnya di Ambon ya Bung ya. Di Ambon, jadi seperti itu kan. Nah, yang saya coba mau garis bawahi adalah ketika mereka menolak PPKM darurat, basis latar kajiannya adalah dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Jadi seperti itu. Maka yang dibawa adalah penderitaan atau kesulitan atau terdesaknya para pelaku ekonomi kecil. Jadi seperti itu. Para ekonomi kecil. Itu yang terjadi. Dan sempat saya juga berpikir atau sempat saya menyampaikan beberapa kepada adik-adik mahasiswa. Apabila ini tidak terjadi suatu perubahan yang cukup signifikan di dalam proses penanganan hari ini, ya, saya mengkhawatirnya stagnasi di tingkatan TNI dan Polri. Jadi seperti itu. Karena hari ini sudah fist unfist atau B2B antara masyarakat kepada TNI, masyarakat kepada Polri. Jadi seperti itu. Dihadap-hadapkan dengan posisi ya. penyekatan tadi gitu, posisi penyekatan tadi.
Jadi itu. Nah, ya dihadap-hadapkan. Nah, jadi ketika ditanyakan adalah bahwa kenapa pemerintah seakan-akan, kalau dari pernyataan saya kan jadi seakan-akan mengabaikan database lingkungan yang sudah dilakukan oleh seluruh alat negara lah. Ya, salah satunya adalah TNI Polri misalnya, dalam program mereka ya Kampung Tangguh maupun Kampung Pancasila, jadi seperti itu. Ya karena faktor objektifnya adalah penyekatan perbatasan, itu yang saya lihat, jadi gitu loh. Karena bayangan saya, ketika database itu database lingkungan, tidak terjadi penyekatan di mana namanya, di perbatasan gitu loh. Oke, itu pertama. Terus kedua, ya database itu kan sudah pasti apa sih? Database itu kan nggak akan jauh-jauh seperti hanya data-data pada umumnya kan. Nama, umur, pekerjaan, riwayat kesehatan, gitu kan. Terus berapa keluarga, lalu bagaimana dan sebagainya macam yang sebagai pendukung database apa yang akan dilakukan. Dan kalau tidak salah, saya pernah diajak diskusi dan diminta pandangan kepada adik-adik mahasiswa ya yang tergabung di dalam komando Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia. Ketika awal-awal mereka coba berbicara mengenai tentang TPT Vaksin Indonesia. Sempat saya tanya, apa itu TPT Vaksin Indonesia? Tridharma Perguruan Tinggi sebagai kekuatan vaksin Indonesia. Jadi seperti itu. Ya, vaksin di sini dalam tanda kutip bukan bentuk vaksin pada umumnya, tidak ya, tapi mengistilahkan keberadaan mereka ini bisa menjadi kekuatan vaksin. Yaitu siapa? Mahasiswa. Jadi keberadaan mahasiswa bisa menjadi kekuatan vaksin. Jadi seperti itu. Nah, kekuatan vaksinnya mahasiswa adalah apa? Tadi, database. Tata kelola database. Jadi seperti itu. Di mana mereka mengatakan, Bang, kita kan semua tinggal di lingkungan, Bang. Jadi gitu loh. Kita kan tinggal di lingkungan, dan hari ini kan kampus tutup dan sebagainya macam. Bahkan mereka sampai sampaikan adalah, pijakan dasar hukum kami adalah, kalaupun memang harus kami melakukan tata kelola database ini, kami kan punya undang-undang pendidikan yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, bila ini sinergis, Bung Ari, mahasiswa, TNI, Polri, yang semua sama-sama memiliki kekuatan payung hukum, di dalam aplikatifnya terhadap penanganan COVID ini, saya rasa data lingkungan itu akan lebih cepat terakses. Itu pertama. Bukan berarti saya menegasikan organisasi pada umumnya, tidak kan, gitu, tidak ya. Cuman ya lagi-lagi tadi sampai saya sampaikan bahwa ruang-ruang polemik itu terjadi kan, jadi seperti ruang-ruang polemik itu terjadi. Nah, intinya yang saya juga kembali, maksud saya ingin garis bawahi adalah bahwa saya tidak melihat di dalam PPKM darurat kemarin dari tanggal 3 sampai tanggal 20 terfungsikannya database lingkungan. Walaupun akhirnya terjadi evaluasi nih, Bung Ari, belakangan-belakangan ini untuk memutuskan apakah diperpanjang, apakah dihentikan atau di stop PPKM daruratnya kan. Nah, saya coba simak tuh. Saya terus terang saya tunggu betul itu apa langkah-langkah yang coba akan dilakukan setelah selesainya PPKM darurat. Dan akhirnya adalah suatu bentuk evaluasi. Evaluasinya, bahwa ini penyekatan tidak cukup efektif. Cobalah dievaluasi. Kan begitu. Itu kata Presiden ya. Itu satu. Terus kedua, coba dong buka itu ruangan kelurahan, kecamatan, ya bisa nggak dijadikan tempat isoma? Kan masyarakat perkotaan itu rumahnya kan ya tidak ada halaman, tidak ada ini dan sebagainya macam, jadi seperti itu. Itu yang kedua misalnya. Dan yang ketiga adalah bahwa juga di tingkatan keresahan masyarakat yang menuntut kepada pimpinan-pimpinan di tingkat masing-masing wilayahnya, ya
betapa terpukulnya mereka terhadap proses PPKM darurat secara proses pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi gitu. Artinya memang ya semua harus jujur dari tanggal 3 sampai tanggal 20 undang-undang mengatur tentang karantina kesehatan itu tidak berjalan, jadi gitu loh. Yaitu adalah jaminan kehidupan yang baik masyarakat terhadap kondisi situasi karantina kesehatan. Jadi juga jangan dibedakan, oh kan ini kan PPKM darurat, berbeda dong dengan karantina kesehatan atau enggak. Nah, payung hukumnya jelas rangkaiannya kan itu kok gitu. Jadi saya nggak menganggap bahwa pijakan itu terpisah antara pijakan instruksi Menteri Dalam Negeri dengan undang-undang karantina gitu loh. Ya buat saya harusnya satu utuh gitu loh. Orang pembubaran yang dilakukan oleh Polri terhadap demonstrasi atau tuntutan-tuntutan adalah bahwa kawan-kawan atau adik-adik sudah menyalahi tentang protokol kesehatan kan gitu kan? Ya itu juga diatur melalui undang-undang jadi gitu. Jadi nggak bisa tuh jadi gitu loh. Nah tapi yang jelas sampai tanggal 20 ya memang terlihat bahwa negara tidak tidak hadir dalam hal yang diatur di dalam undang-undang kesehatan atau undang-undang karantina kesehatan tersebut. Jadi seperti itu. Ya, memang menjadi garis bawah yang sangat jelas ya, perbedaan antara PPKM ya kan, lalu kemudian PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat, bahkan sekarang PPKM level 4. Udah kayak seblak aja nih Bung nih ya, makanan aja ya, ada level-levelnya ya. Nah, banyak juga yang melihat kenapa hal ini dilakukan, karena pemerintah sudah tidak lagi memiliki anggaran yang memadai untuk kemudian dialokasikan untuk penanganan atau sebagai jaring pengaman terhadap masyarakat. Maka muncullah kemudian beberapa inisiatif terutama dari pemerintah daerah untuk kemudian mengalokasikan ya kan anggaran infrastruktur atau anggaran yang lain untuk penanganan COVID termasuk dalam hal jaring pengamannya. Nah, bagaimana kemudian Bung Nando melihat fenomena anggaran ini dijadikan sebuah alasan agar tidak lagi memberikan jaminan pengaman kepada masyarakat yang membutuhkan? Bagaimana, Bung? Ya kalau gitu jangan bilang PPKM darurat. Jadi PPKM darurat itu tidak berpikir tentang anggaran ada atau tidak ada anggaran. Namanya darurat. Semua yang ada digunakan. Semua yang ada digunakan. Nah, kedaruratannya itu ketika dijelaskan secara sistematis, ya, saya yakin bahwa masyarakat paham. Oh, ini real kok. Masyarakat itu melihat tetangganya meninggal, tetangganya positif, tetangganya gitu. Bicara tentang PPKM darurat, setiap hari itu kita mendengar yang namanya rumah sakit penuh, oksigen habis, lintasan atau bunyi ambulan gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, di tempat saya saja, di depan rumah saya itu berulang-ulang kali mobil ambulan tuh lewat gitu. Jadi suges yang terbayang di kepala saya ketika mobil ambulan lewat dan saya lihat yang bawa mobil ambulan itu pakai ini APD ya. APD, oh berarti ini COVID. Oh ini berarti COVID. Jadi gitu. Masyarakat melihat langsung hari ini gitu loh. Kalau kemarin kan waktu zaman PSBB kan semua yang menderita kan diumpetin tuh gitu loh, atas nama kerahasiaan pasien kan, atas nama kerahasiaan pasien kan jadi seperti itu. Nah tapi kalau untuk sekarang nggak perlu dikasih tahu, masyarakat sudah bisa lihat langsung gitu loh. Oh ini yang meninggal, oh tetangga saya, oh ini sebagainya macam. Artinya ketika masyarakat mendapatkan penjelasan secara sistematis, ya, saya yakin bahwa logistik terbesar itu adanya di mana? Di masyarakat. 14 hari itu kan bukan berarti harus makan ayam terus-menerus toh. 14 hari itu kan bukan berarti harus makan daging terus toh. 14 hari itu kan bukan berarti tempe, tahu, kangkung, bayam, sawi
ikan asin itu tidak memenuhi vitamin dan gizi kan tidak juga kan. Jadi seperti itu loh. Itu kan tidak juga jadi gitu. Nah, artinya bahwa yang mengalami ini suka atau tidak suka ini hampir rata-rata adalah masyarakat pertengahan perkotaan. Jadi seperti itu. Tidak di pedesaan atau duku atau dusun gitu loh. Ayam itu kan ada di sana. Sayur mayur ada di sana. Jadi seperti itu. Nah, regulasinya itu kan harusnya apa kalau itu jalan? Lagi-lagi saya bilang, bila database lingkungan itu hadir, saya yakin maka produknya adalah tidak menimbulkan distrust yang terlalu tajam di dalam proses PPKM darurat hari ini terhadap pemerintahan. Jadi seperti itu. Sehingga pemerintah hari ini sedang berdiri di dalam pijakan distrust untuk memastikan 5 hari ke depan. Jadi seperti itu. Yang saya harapkan mudah-mudahan tidak terjadi gelombang protes. Gitu. Tidak terjadi gelombang protes. Jadi di situ kan. Nah, dalam jangka 5 hari ke depan karena ya sebelum-sebelumnya transisinya perpanjangan itu kan adalah 2 minggu gitu loh. Ini 5 hari pasca PPKM darurat loh. Jadi seperti itu. Padahal PPKM darurat itu satu. Lagi-lagi saya mengatakan mengenai tentang ada atau tidak adanya anggaran, bila itu dinyatakan di dalam darurat, tidak ada urusan itu. Dan dalam proses penggunaan untuk penanggulangan COVID, pada prinsipnya, ini kebal kok, dalam tanda kutip ya. Karena kan DPR juga sudah oke tuh. Dan MK juga menolak GR-nya tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 kan? Ya, penanganan yang corona mengenai ya. tentang penanganan COVID anggaran kan, alokasi anggaran. Jadi seperti itu. Jadi di situ. Nah, itu udah dikasih ruang yang cukup ini gitu loh. Ya. Sementara waktu secara objektif yang saya lihat adalah kelemahan dalam penanganan COVID bila ada database lingkungan dan database lingkungan itu tidak digunakan. Tidak digunakannya database lingkungan dalam aplikatif penyelesaian masalah COVID, ya, inilah yang menimbulkan banyak perspektif politik. Jadi memang pengelolaannya yang membuat kemudian menimbulkan multitafsir politik ya, Bung ya? Iya, karena memang dari awal sudah polemik politik kan begitu tuh. Ini yang oke, saya coba mau gini deh. Apa namanya? Saya coba mau sampaikan kita sebagai masyarakat bahwa sudah melihat secara langsung korban itu yang meninggal ya, itu tidak lagi tertutup, terbuka. Terlepas di media sosial yang sedemikian rupa lah. Ada A, ada B, ada C, ada D gitu kan. Jadi seperti itu kan. Tapi pada fakta dasarnya saya berani meyakini bahwa masyarakat sudah melihat langsung ya, korban itu terjadi baik dari keluarganya, sanak saudaranya, ataupun tetangganya ya yang menerima yang apa namanya COVID. Jadi seperti itu. Nah, artinya gotong royong itu bukan hanya sebatas untuk diserukan. Bukan sebatas untuk diserukan. Jadi, saya ada cukup menarik itu baca artikel pemberitaannya ke Depena dengan istilah apa namanya ada satu aktivitas warga bantu warga. Jadi gitu loh, warga bantu warga. Karena wali kota coba berupaya mengapresiasi apa namanya menyikapi warga bantu warga. Nah, sebenarnya bukan wali kota hanya berapresiasi atau bukan hanya menyikapi itu adalah suatu hal yang baik bahwa masyarakat enggak. Bila itu dilakukan adalah semua jadikan itu pintu dan selanjutnya bagaimana itu meluas. Jadi gitu. Nah, ruang-ruang itu terjadi harapan saya itu dimulai dari mana? Kampung tangguh,
Kampung Pancasila ini udah keren loh namanya, Kampung Tangguh dan Kampung Pancasila. Pancasila bagi kita adalah imunitas bangsa. Kampung Tangguh bagi kita adalah apa? Bahwa dia mempersiapkan sumber daya manusia, gitu kan? Yang real langsung hari ini adalah komponen masyarakat, ya, bukan organisasi loh. Ini masyarakat langsung gitu. Jadi seperti itu, ya, menjadi satu kesatuan bersama-sama, ya, dalam menangani permasalahan yang sedang kita terima hari ini adalah COVID-19. Nah, saya yakin bahwa kegiatan itu semua tidak ada kegiatan seremonial. Dan saya yakin database-nya mereka pegang. Saya yakin itu. Karena kalau tidak ada database, wah itu pertanggungjawaban moralnya juga cukup besar bagi Polri maupun TNI. Jadi karena kan itu tidak menggunakan anggaran pribadi juga kan. Jadi seperti itu. Itu bukan anggaran pribadi juga. Jadi seperti itu. Jadi begitu, Bung Ari. Oke, berarti kita menunggu langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah, bagaimana bisa mengaplikasikan, ya kan, pendekatan lingkungan yang benar, yang berkelanjutan, yang menyeluruh, agar kemudian hal ini tidak hanya menjadi seremoni belaka ya, Bung ya, agar kemudian penekanan laju penyebaran COVID bisa terus ditekan. Dan semoga kemudian kita bisa mencapai sebuah kehidupan kembali normal. Kalau dulu ada istilah new normal, tapi kemudian ditutup lagi, dihajar lagi dengan gelombang kedua pandemi COVID-19. Semoga kemudian apa yang kita perbincangkan, Bung Nando, didengar oleh pengambil kebijakan dan menjadi imunitas terhadap masyarakat agar tetap optimis, agar tetap bergotong royong, agar tetap bisa bangkit melawan COVID-19. Atau bahasa sekarangnya berdamai dengan COVID-19 menuju herd immunity, ditambah vaksinasi juga, Bung, salah satu program pemerintah. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa kembali ke hidup normal. Saya kira cukup sekian, Bung Nando, pembicaraan kita terhadap penanganan COVID berbasis lingkungan. PPKM mikro darurat lanjutan ini semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa mengambil semangat dari bawah, dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa hidup kembali normal. Saya rasa demikian, Bung Nando. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bung Nando. Teman-teman Sobat Kedai Pena, terima kasih sudah memantau diskusi kita via online. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, Bung.